Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Robi Fauji dari kelas PI 1C. Ingin menjelaskan materi tugas UTS Filsafat Ilmu. Hubungan pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan dan keyakinan adalah dua hal cukup berlawanan. Meskipun begitu, pada dasarnya ada keterikatan yang kuat antara pengetahuan dan keyakinan baik. Pengetahuan maupun keyakinan sama-sama merupakan sikap mental seseorang dalam hubungan pada objek tertentu yang didasarinya. Dalam keyakinan, objek yang disadari sebagai ada tidak perlu harus ada sebagaimana adanya. Sebaliknya, dalam pengetahuan, objek yang disadari ada harus ada sebagaimana adanya. Dari hal di atas dapat disimpulkan ada perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan. Keyakinan bisa saja keliru namun tetap dianut sebagai keyakinan. Apa yang disadari bisa saja tidak ada dalam keyakinan. Sebaliknya, pengetahuan tidak bisa salah atau keliru. Apabila pengetahuan salah, maka tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan. Dalam pengetahuan, objek yang dikaji harus benar-benar ada. Dalam hubungan antara pengetahuan dan keyakinan, kita juga mengenal proporsi atau hipotesis. Proporsi atau hipotesis adalah pernyataan yang mengungkapkan apa yang diketahui dan diyakini sebagai benar dan perlu dibuktikan lebih lanjut. Pengetahuan selalu mengundang kebenaran. Kendati begitu, kebenaran dalam pengetahuan bersifat sementara. Berkaitan tentang hal itu, ada dua pendapat mendasar tentang pengetahuan. Pendapat yang pertama, ada tidaknya pengetahuan dapat dibuktikan dengan sadar tidak sadarnya pihak bersangkutan bahwa dia tahu. Pihak bersangkutan harus memiliki kesadaran bahwa dia sadar akan sesuatu. Misalnya, seseorang sadar bahwa ia sadar di belakangnya ada almari. Sebaliknya, sedikit berbeda dengan pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan supaya ada pengetahuan tidak ada kesadaran bahwa subjek itu tahu. Dalam beberapa kasus kita tahu meskipun seringkali tidak sadar bahwa kita tahu. Pendapat pertama dan kedua sebenarnya tidak saling bertentangan. Pendapat kedua sebenarnya memperkuat pendapat pertama. Seperti yang disebutkan di atas, pada dasarnya kita tahu namun kita tidak sadar bahwa kita tahu. Pengetahuan baru dapat disebut baru apabila subjek sadar akan yang kita ketahui. Segala sesuatu yang diketahui tanpa disadari merupakan pengetahuan terselubung. Dapat disimpulkan dari bahasan di atas, ada ketertarikan kuat antara pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan pada dasarnya selalu mengandung keyakinan akan pengetahuan itu sendiri. Kemudian macam-macam pengetahuan menurut polanya, ada pengetahuan bahwa, pengetahuan tahu bagaimana, pengetahuan tahu tentang, pengetahuan tahu mengapa. Pengetahuan tahu bahwa yaitu tentang informasi tertentu, tahu bahwa sesuatu terjadi, tahu bahwa itu atau memang demikian adanya, bahwa apa yang dikatakan memang benar. Pengetahuan ini bersifat teoritis dan kekuatannya adalah informasi yang dia miliki dan orang lain tidak. Pengetahuan tahu bagaimana adalah mengenal bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan jenis ini menyangkut keahlian teknis melakukan sesuatu. Pengetahuan ini lebih maju menuju pada hal yang bersifat praktis. Kemudian pengetahuan tahu tentang, pengetahuan akan sesuatu melalui pengalaman dan pengenalan pribadi. Unsur paling penting adalah pengalaman pribadi secara langsung dan objeknya. Pengetahuan ini memiliki subjektivitas yang tinggi mengingat pengalaman langsung. Selain itu, penilaian dibuat oleh subjek sendiri. Pengetahuan ini sangat terbatas pada objek yang dikenal secara langsung. Kemudian pengetahuan tahu mengapa, yaitu merupakan pengetahuan yang bersifat lebih serius karena berkaitan dengan penjelasan. Tidak sekadar informasi namun jauh mendalami lagi. Dalam pengetahuan ini subjek melangkah lebih jauh, lebih lagi mengetahui mengapa sesuatu bisa terjadi sebagaimana adanya.
Ini merupakan pengetahuan yang paling mendalam dan pengetahuan ilmiah pada dasarnya. Setelah mendapat informasi akan muncul keinginan bagaimana ini bisa terjadi sampai menemukan jawaban yang memuaskan pertanyaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.